Buruk ini bukan makhluk gaib, bukan. Dia bukan makhluk gaib, ya. Dia juga bukan makhluk duniawi seperti kita nih, makhluk dunia, ya. Bukan makhluk gaib, bukan. Karena Nabi menaikinya benar, begitu. Kalau gaib nggak bisa dinaikin sama Rasulullah, ya. Karena Nabi saat itu melakukan Isra Mi'raj, fisik dan ruhnya ngikut. Maka yang dinaiki nggak mungkin kendaraannya itu gaib. Kata para ulama, buruk ini kendaraan barzakhiyah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat, para orang tua, Bapak Haji, Ibu Haji yang mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan mahabbah kita kepada beliau-beliau. Bil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Akbar serta jajaran pengurusnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati subuh kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu kita berselawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan subuh kali ini, tema yang ingin saya angkat adalah teknologi dalam Al-Quran. Ya, tema kita subuh kali ini teknologi dalam Al-Quran. Ya, saat ini kita berada di dunia digital, teknologi yang begitu berkembang. Ya, maka mudah-mudahan coba kita cari dalam Al-Quran adakah ya sejarah teknologi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini yang akan kita bahas pertama, sejarah teknologi dalam Al-Quran. Dan yang kedua nanti kita akan bahas kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari orang-orang yang pernah Allah titipkan teknologi di tangan mereka. Ya, mudah-mudahan ayat-ayat yang akan kita bahas dalam Al-Quran serta hadis-hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW bisa menjadi pelajaran buat kita, bisa menambah ilmu dan wawasan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa semangat terus melakukan amal soleh dan ketaatan di jalan Allah sehingga kita nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, teknologi di dalamnya termasuk penciptaan langit dan bumi adalah bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, inilah ayat menjadi renungan awal, ya. Ya, sehingga saya sampaikan tema tentang teknologi ini, ya. Melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berpesan, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sungguh kata Allah, di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam la ayatil liulil albab. Bukti kebesaran Allah buat mereka atau orang-orang yang mau berpikir. Ya. Jadi termasuk di dalamnya teknologi ini. Satu di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, ketika Allah berbicara tentang apa yang ada di langit, yang hari ini mungkin akan terus kita temukan sesuatu yang baru, dan apa yang ada di bumi, itu dikhususkan buat orang-orang yang mau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ayat lanjutannya berbunyi, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Subhanaka faqina azabannar, ya. Seolah-olah Allah ingin sampaikan mereka yang berhasil menemukan sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ditemukan. Buah daripada mereka bertafakur, memperhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, syaratnya senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman wa qu'udan, berzikirnya sambil berdiri, ada juga yang sambil berduduk, ya. Wala junubihim, bahkan mereka senantiasa berzikir mengingat Allah dalam keadaan berbaring, ya. Sehingga mereka bisa mentafakuri, muncullah dalam hati mereka keyakinan bahwa alam semesta ini penuh dengan rahasia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi mereka yang bisa memahami apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, itulah khusus buat orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita akan bahas tadi yang pertama sejarah teknologi di dalam Al-Qur'an, dan yang kedua nanti kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil. Yang pertama berbicara tentang sejarah teknologi dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu meluruskan pemahaman yang selama ini mungkin kurang tepat. Kita mengira teknologi yang ada saat ini berkembang secara linear, yang tadinya teknologinya kuno menjadi maju dan terus maju. Kalau kita punya pemahaman seperti itu harus dirubah, karena Al-Quran bicara tidak demikian. Kita mengira dulu manusia kendaraannya mungkin hanya kuda, ya, hewan-hewan, ya, yang digunakan untuk alat transportasi, lalu ketemu mungkin mobil, kereta, sampai pesawat. Kita pikir perkembangan teknologi ini berkembang secara linear. Padahal dalam Al-Quran tidak demikian. Di dalam Al-Quran ketika bicara tentang teknologi, itu bukan berkembang secara linear, tapi yang ada dalam Al-Quran, teknologi ini hadir dan hilang, muncul dan hilang. Itu yang ada, ya, ketika Allah bicara tentang teknologi. Jadi bukan berarti zaman sekarang lebih maju daripada zaman sebelumnya, belum tentu. Karena dalam Al-Quran ketika bicara tentang sejarah teknologi, teknologi itu hadir lalu menghilang, begitu. Buktinya dari mana? Yang pertama bisa kita ikuti sejarah manusia. Nabi yang kedua yang Allah utus, Rasul yang kedua yang Allah utus bernama Nabi Nuh alaihi salam. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 27. Ini adalah perkembangan teknologi, ya. Sejarah teknologi pertama kali muncul dalam sejarah manusia, yaitu di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina. Lalu kami wahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam, buatlah bahtera di bawah petunjuk kami. Jadi pertama kali hasil teknologi yang dicapai oleh manusia di zaman Nabi Nuh bisa membuat perahu,
Dan ini bukan perahu sembarangan, karena ombak di saat Allah turunkan azab buat kaum Nabi Nuh itu ombaknya setinggi gunung. Ya. Jadi ombaknya saat itu setinggi gunung. Bayangin, perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh itu bukan perahu biasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan terbuat dari kayu. Ya, bukan terbuat dari kayu. Kalau dari kayu mungkin akan hancur begitu. Jadi sudah ditemukan perahu ya yang sangat hebat saat itu ya, karena menampung jumlah manusia yang cukup banyak. Dalam sejarah pengikut Nabi Nuh alaihi salam itu ada sekitar 85 orang. Jadi beliau berdakwah 850 tahun berdakwah, yang beriman kepada beliau antara 80 sampai 85 orang. Jadi bisa dibayangin 10 tahun berdakwah yang beriman 1 orang begitu. Itu Nabi Nuh, sabar banget. Nabi yang sabar, termasuk Nabi ulul azmi, Nabi Nuh alaihis berdakwah. Bayangin kalau orang buka sekolah tiap 10 tahun yang masuk 1 orang, kira-kira sekolahnya masih ada apa udah bubar kira-kira deh? Udah bubar kali ya. Nabi Nuh enggak, terus berdakwah. Makanya hanya 80 sampai 85 yang beriman. Belum lagi di atas perahu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fasluk fiha min kulli zaujainis nain. Min kulli zaujainis nain. Ayah suruh bawa hewan-hewan, binatang-binatang yang berpasang-pasangan, yang kelak nanti akan menjadi cikal bakal keturunannya sampai hari ini. Begitu. Jadi semua hewan berpasang-pasangan, ada yang betina, ada yang jantan. Saya berpikir, ya kalau seandainya saat itu tidak ditemukan hewan yang berpasangan, bisa jadi Nabi Nuh alaihissalam dapatinya berupa telur. Dan sudah bisa ditemukan saat itu telur diidentifikasi, ini telur nantinya bakalan menjadi jantan dan bakalan menjadi betina. Dan ada alat khusus untuk menyimpan ya telur tersebut agar jangan sampai rusak, karena akan menjadi ya keberlangsungan hidup hewan tersebut di masa yang akan datang. Jadi sangat modern sekali perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dan ini bukan sihir, ini benar-benar ilmu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, dititipkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Memang benar-benar ya step by stepnya diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihi salam. Yang menarik lagi jamaah yang dirahmati Allah, bukan hanya perahu. Ketika Allah berbicara tentang kisah Nabi Nuh dengan putranya yang bernama Kan'an. Saat itu Kan'an ada di ujung gunung, diajak oleh Nabi Nuh untuk naik gabung di atas perahu bersama orang yang beriman. Ya. Ayatnya berbunyi, wa nada Nuhun ibnahu wa huwa fi ma'zilin ya bunayyarkam ma'ana. Allah berpesan, Nabi Nuh alaihissalam memanggil putranya yang bernama Kan'an, sini nak, naik ke atas perahu. Saat itu anaknya berada jauh di gunung, dan ombak tadi saya katakan setinggi gunung. Kira-kira kalau kita bicara seperti ini tanpa ada bantuan alat pengeras suara, sampai nggak suara kita ke Kan'an, dan sampai nggak suara Kan'an jawabannya kepada Nabi Nuh alaihi salam yang mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Kan'an mendengar ajakan ayahnya, dia pun menjawab, tidak mau, saya mau lari ke atas gunung yang paling tinggi, menyelamatkanku dari banjir air ini. Tapi ternyata tidak selamat ya, termasuk orang-orang yang binasa dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu Kan'an. Berarti ada
satu alat yang bisa membuat mereka komunikasi menjadi mudah. Seperti mungkin di zaman kita handphone, mungkin tidak seperti secanggih kita smartphone saat ini, tapi bisa dipastikan saat itu kaum Nabi Nuh alaihi salam sudah mencapai teknologi yang sangat modern saat itu. Dari perahu dan dari alat komunikasi sudah ditemukan oleh mereka. Setelah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, teknologi muncul seperti saya katakan hilang. Baru muncul lagi sekitar 3.500 tahun berikutnya. Muncul lagi teknologi 3.500 tahun berikutnya, tepatnya di zaman Nabi Daud alaihi salam. Jadi setelah zaman Nabi Nuh hilang teknologi, muncul lagi di zaman Nabi Daud. Teknologi di zaman Nabi Daud ada dalam surat Al-Anbiya ayat 79 sampai ayat 81. Firman-Nya yang berbunyi, "Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat-thair." Dan kami tundukkan bersama Daud gunung-gunung, burung-burung yang ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salam. Wa kunna fa'ilin, dan kami bisa melakukan hal yang demikian. Di ayat berikutnya, wa 'allamnahu san'ata labusil lakum. Ini teknologi yang muncul di zaman Nabi Daud. Apa kata Allah? Kami ajarkan kepada Nabi Daud san'ata labusin, membuat baju besi. Jadi di zaman Nabi Daud manusia saat itu bisa buat baju besi. Tujuannya untuk apa? Lituhsinakum min ba'sikum. Ya. Guna melindungi kalian dalam peperangan. Fahal antum syakirun. Ayat 80-nya ditutup, apakah kalian termasuk orang-orang yang bersyukur? Kalau Nabi Nuh terkenal dengan kesabarannya, kalau Nabi Daud alaihi salam itu awal sejarah hidupnya beliau berdakwah. Hari-hari makannya dari Baitul Mal, ya. Lalu datang seorang malaikat bertanya kepada Nabi Daud, apa pekerjaan Nabi Daud? Berdakwah. Makannya dari mana? Dari Baitul Mal, dia jawab. Lalu malaikat tersebut memberikan komentar, seandainya Daud ini makan dari tangannya, itu jauh lebih baik. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya ilmu, dengan tanganku ini bisa menghasilkan rezeki, dan itu buat anak istriku ke depannya, tidak mengharapkan dari Baitul Mal. Akhirnya Allah ajarkanlah dia, doanya diijabah, dengan tangannya dia bisa mengolah besi itu, mengubah menjadi baju dan dijual, ya. Dengan hasil penjualannya itu sepertiga buat modal, sepertiga buat rumah tangganya, sepertiganya disedekahin buat orang-orang yang membutuhkan. Makanya Nabi Daud mengatakan, Rasulullah SAW pernah mengomentari tentang Nabi Daud, Nabi Daud ini adalah hamba yang dititipkan tangannya bisa melunakkan besi, dan itulah sebaik-baiknya rezeki yang didapati oleh seorang mukmin dengan cara bekerja, hasil jeripayah tangannya sendiri, bukan dengan cara meminta-minta. Itu Nabi Daud alaihi salam. Dua kemuliaan didapati Nabi Daud alaihissalam di dunia ini. Yang pertama, beliau seorang rasul, dan yang kedua, akhirnya beliau bisa menjadi seorang raja. Beliau dua kemuliaan dunia ini berkumpul pada diri Nabi Daud alaihissalam, raja juga, kemudian rasul juga. Dilanjutkan kisah Nabi Daud ini oleh putranya. Di ayat berikutnya, di ayat 81, ini makin maju lagi. Kalau di zaman Nabi Daud tadi bisa bikin baju dari besi, di zaman putranya Nabi Sulaiman alaihissalam yang saat itu di usia 13 tahun, beliau mewarisi kerajaan ayahnya karena meninggal dunia. Apa Allah bercerita tentang Nabi Sulaiman?
wali Sulaimanar riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha. Dan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam kami berikan angin itu bertiup sesuai dengan kehendak Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemana angin mau bertiup itu Nabi Sulaiman bisa atur. Bahkan dalam ayat yang lain kendaraan Nabi Sulaiman saat itu adalah angin. Ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahrun. Ya, kalau kita berkendaraan normal itu 1 bulan, baru sampai 1 bulan. Kalau Nabi Sulaiman setengah hari sudah sampai, begitu. Itu teknologi di zaman Nabi Sulaiman, ditemukan ya kendaraan saat itu secepat angin. Hari ini mungkin kita temukan pesawat, ya. Nah, pesawat itu kendaraan secepat angin, begitu ya. Itu udah ada di zaman Nabi Sulaiman, ya, bisa naik kendaraan secepat angin tadi, ya. Bi amrihi dengan perintah Nabi Sulaiman ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Dan semua itu ya adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di zaman Nabi Sulaiman. Itu nabinya, bagaimana kaumnya Nabi Sulaiman? Sama, mereka juga punya teknologi yang sangat maju. Di ayat yang lain surat An-Naml ayat 16, ya, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kehidupan kaum Nabi Sulaiman. Wa warisa Sulaimanu Daud, dan Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan Nabi Daud alaihi salam. Padahal masih muda, masih belia, tapi sudah bijaksana. Wa qala, dan Nabi Sulaiman berkata kepada kaumnya, ya ayyuhan nas ulimna mantiqat thair. Wahai sekalian manusia, kita ini sudah diberikan ilmu bahasa hewan, begitu. Bahasa burung. Berarti saat itu sudah ada sistem yang bisa mendeteksi suara hewan dan bisa diterjemahkan ke bahasa manusia saat itu. Kalau sistem audio kita hari ini baru bisa mendeteksi mungkin ini suara hewan ini, suara hewan A, B, C, tapi belum bisa menerjemahkan ke bahasa kita. Tapi di zaman Nabi Sulaiman sudah bisa diterjemahkan ke bahasa manusia. Ulimna, bahasanya kita ini sudah diberikan ilmu oleh siapa? Tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantiqat thair, bahasa burung. Makanya di ayat yang lain Nabi Sulaiman bicara dengan burung hudhud. Nabi Sulaiman bisa mendengar bahasa semut, ya kan? Ya ayyuhan namlatu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman. Kata Ratu Semut, masuk ke sarang kalian, sebentar lagi ada pasukan Sulaiman yang mau lewat, jangan sampai kalian terinjak. Itu di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ya. Mantiqat thair, inna hada lahuwal fadlul mubin. Kemudian Allah berpesan, ya, Nabi Sulaiman berseraya berkata, sesungguhnya ini adalah karunia yang benar-benar nyata. Jadi ada 2. Pertama, ada kendaraan secepat angin. Yang kedua, mereka bisa menemukan sistem audio yang sangat canggih. Sampai di situ teknologi di zaman Nabi Sulaiman? Ternyata tidak, ada lagi yang lebih hebat. Hari ini belum bisa ditemukan, bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis hanya dengan sekejap mata. Jadi bisa memindahkan Ratu Balkis yang saat itu ada di Yaman, dipindahin ke Palestina dengan sekejap mata. Di dalam surat An-Naml ayat di dalam surat An-Naml ayat 39, ya, Allah bercerita, auzubillahi minasyaitonirrajim, qala ifritun minal jin
ana atika bihi qabla an taquma bihi min maqamik. Ya, ketika Ifrit berkata, ya Nabi Sulaiman, saya bisa memindahkan singgasana Balkis sebelum kamu berdiri, begitu ya. Sebelum kamu berdiri, singgasananya pindah kemari ya. Nabi Sulaiman mau tanya lagi, siapa yang bisa lebih cepat? Ada nggak yang lebih cepat lagi? Ternyata ada dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin. Qalallazi indahu ilmun minal kitab. Lagi-lagi Allah gunakan kata ilmu. Berkatalah seorang yang soleh, dialah Katib Sulaiman, sekretaris kalau bahasa kita di kerajaan Nabi Sulaiman. Namanya Asif bin Balkhia. Ya, dia selalu menulis apa yang dipesankan oleh Nabi Sulaiman. Kata-kata bijak Nabi Sulaiman disimpan, begitu ya. Itu namanya Asif bin Balkhia berkata, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya bisa mindahin singgasana Balqis hanya dengan sekejap mata. Ternyata benar ya, dipindahkanlah singgasana itu oleh orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sihir, tapi benar-benar ilmu, kemajuan ilmu dan teknologi yang Allah titipkan kepada Asif bin Balkhia. Ya, kemudian Nabi Sulaiman bersabda, haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an akfur. Inilah ungkapan yang kita hafal dan kita ingat tentang Nabi Sulaiman. Ketika ada seorang manusia yang bisa memindahkan singgasana Balqis hanya dengan sekejap mata, beliau katakan ini adalah karunia dari Allah, menguji apakah kita bisa bersyukur atau tidak. Setelah di zaman Nabi Sulaiman, kembali saya katakan teknologi hilang. Muncul lagi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini muncul lagi di zaman Nabi Muhammad. Bedanya teknologi di zaman Nabi Muhammad dengan Nabi terdahulu. Kalau nabinya meninggal, teknologinya hilang. Itu kalau Nabi terdahulu. Karena setelah mereka akan ada Nabi yang baru. Kalau di zaman Nabi Muhammad, karena dia Nabi yang terakhir, karena beliau Nabi yang terakhir dan tidak ada lagi Nabi setelah beliau meninggal dunia, teknologinya gak hilang, tapi berkembang terus linear, gitu. Itu bedanya teknologi di zaman Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi terdahulu, karena gak ada lagi Nabi setelah beliau. Ya. Maka teknologi muncul di zaman Nabi Muhammad saat beliau hidup, setelah itu dilanjutkan oleh kaumnya sampai hari ini. Ayat teknologi di zaman Nabi Muhammad salah satunya surat Al-Isra, ayat pertama, peristiwa bersejarah dan sangat hebat yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Makanya peristiwa besar ini Allah gunakan kata subhanallah. Subhana, maha suci Allah. Orang Arab menggunakan kata subhanallah itu ada 3. Jadi arti subhanallah dalam bahasa Arab itu punya makna 3. Dan penggunaannya silakan pakai di 3 ini. Yang pertama, untuk menunjukkan sesuatu yang kita kagumi, sesuatu yang hebat, itu gunakan kata subhanallah dalam bahasa Arab. Ketika kita misalnya keluar ke Masjid Al-Akbar sholat subuh, nengok ke atas langit, langitnya indah banget hadirin. Karena tepat bulan purnama saat itu mungkin ya. Indah banget, lukisan alam saat itu kita lihat, maka orang Arab ketika melihat hal yang indah dia ucapkan subhanallah, takjub gitu. Itu penggunaan subhanallah yang pertama, takjub dengan sesuatu yang hebat, yang indah, gunakan subhanallah. Ya, seperti di ayat ini surat Al-Isra, sesuatu yang hebat digunakan, makanya subhanallazi asra bi 'abdihi. Yang kedua, untuk menggambarkan sesuatu yang tidak benar adanya, gunakan subhanallah. Gitu. Kalau ada orang memfitnah diri kita, ya, berita bohong itu sampai kepada kita, orang Arab itu akan berkata subhanallah, bahwa itu enggak benar, tentang hal itu tidak benar pada diri saya.
Misalnya kita difitnah, Pak Haji itu dikabarin katanya punya istri 3 Pak Haji. Kan nggak benar ya, nggak jangan amin ya, nggak istri 3. Itu orang Arab nggak istighfar di situ. Kalau kita kan kadang-kadang istighfar ya. Berita bohong, difitnah sama orang, astagfirullahaladzim, siapa yang bilang begitu? Istighfar itu bukan menolak hal yang salah. Istighfar itu kalau kita bikin dosa, baru kita istighfar. Nah, kalau ingin menolak sesuatu yang tidak benar datang pada diri kita, itu fitnah, itu bohong, itu hoax, maka jawabnya subhanallah. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 116 kalau saya tidak salah, ketika Allah berkata wa qalu takhazallahu walada, mereka mengira Allah punya anak. Apa jawab Allah? Subhanah. Itu ditolak sama Allah. Gak benar tuh, subhanallah, gak benar itu. Begitu. Allah tidak punya anak dan tidak diperanakan. Gitu. Yaitu ajaran yang tidak benar. Ya, mengira Allah punya anak. Mereka itu bingung ketika melihat di alam semesta ini, dalam kitab mereka dikabarkan ada yang mengurus turunnya hujan, ada yang mengurus turunnya rezeki, ada yang mengurus kematian manusia dan makhluk-makhluknya. Mereka kira itu anak-anak Allah. Kalau bahasa kita bukan anak Allah, mereka itu para malaikat. Dan celakanya ada lagi ajaran agama yang mengira ya itulah Tuhan. Ya, maka mereka kenal dengan dewa penghancur misalnya, dewi kesuburan, mereka anggap Tuhan. Itulah tidak tuntasnya ilmu di ajaran agama mereka. Beda dengan Islam. Di Islam kita diajarkan Tuhan hanya satu, yaitu Allah, tidak punya anak dan diperanakan. Tapi ada malaikat-malaikat yang diperintahkan Allah, diberikan amanah mengurus turunnya hujan, mengurus rezeki, mengurus rahmat, datangnya azab penghancur dan segalanya. Itu malaikat-malaikat ya di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah yang kedua itu untuk menolak ya sesuatu yang tidak benar. Yang ketiga, kalimat subhanallah ini berarti pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat lalu mengucapkan subhanallah, begitu Pak ya. Jadi ada yang pertama subhanallah artinya tadi menunjukkan sesuatu yang takjub, yang hebat. Ada subhanallah yang kedua tujuannya apa tadi? Untuk menolak sesuatu yang tidak benar ditujukan pada kita. Dan yang ketiga, subhanallah artinya memuji Allah, seperti dalam surat Az-Zukhruf ayat 13 Allah berpesan, kalimat subhanallah di situ digunakan, subhanalladzi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin. Ketika di ayat sebelumnya Allah berpesan bahwa semua yang ada di bumi ini tunduk kepada manusia, kalian bisa naiki kendaraan yang Allah titipkan tadi karena tunduk, maka ucapkanlah ketika kalian mengendarai kendaraan tersebut kalimat subhanallah yang telah menundukkan ini semua kepada kami, sebelumnya kami tidak bisa menundukkan. Subhanallah di situ artinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 3 makna subhanallah dalam Al-Quran. Kalau di ayat ini di zaman Nabi Muhammad peristiwa Isra Mi'raj itu subhanallah yang arti tadi pertama ya, sesuatu yang hebat, sesuatu yang takjub di luar nalar manusia, karena bisa melakukan perjalanan yang sangat jauh tapi bisa ditempuh dengan waktu yang singkat. Makanya di zaman Nabi Muhammad ini sedang dikembangkan satu alat transportasi yang kecepatannya bukan lagi secepat angin, melebihi Nabi Sulaiman. Bagaimana bisa kita mencapai kecepatan seperti cahaya? Tapi belum ditemukan. Sedang sedang menuju sana. Para ilmuwan kita mencari sesuatu kendaraan secepat cahaya. Gitu. Seperti yang dilakukan Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kendaraan beliau ini buraq. Buraq itu berasal dari arti kilat, dan kilat itu dari cahaya. Begitu.
Pun kalau dihitung-hitung cahaya itu 300.000 kilometer ya kecepatannya. Kalau 300.000 kilometer kecepatannya itu dihitung dari Makkah ke Masjidil Haram, lalu naik lagi ke atas langit, rasa-rasanya lebih dari itu yang dipakai oleh Rasulullah. Jadi bukan lagi cahaya super cahaya mungkin. Itulah yang dipakai oleh Rasulullah, kendaraan buraq. Buraq ini bukan makhluk gaib, bukan. Dia bukan makhluk gaib, ya. Dia juga bukan makhluk duniawi seperti kita nih, makhluk dunia, ya, bukan makhluk gaib, bukan. Karena Nabi menaikinya benar begitu. Kalau gaib nggak bisa dinaikin sama Rasulullah, ya. Karena Nabi saat itu melakukan Isra Mi'raj, fisik dan ruhnya ngikut, maka yang dinaiki nggak mungkin kendaraannya itu gaib. Kata para ulama, buraq ini kendaraan barzakhiyah dari alam barzakh. Antara alam nyata dengan alam gaib ada alam barzakh. Nah, buraq ini dari alam barzakh kata para ulama, karena Nabi mensifati buraq ini antara kuda dan keledai kata beliau. Bainal himari bighal, ya, antara kuda dan peranakan keledai. Jadi tingginya nggak setinggi kuda, lebih pendek, tapi pendeknya nggak sependek keledai, lebih tinggi. Baina-baina itu kata para ulama itu bukan perumpamaan seperti nyata, tapi maksud Nabi antara kehidupan nyata dengan kehidupan gaib. Dia berasal dari kalangan barzakhiyah yang dipakai oleh Rasulullah untuk melakukan Isra Mi'raj. Ya Allah, ini teknologi di zaman Nabi Muhammad begitu canggih. Allah tunjukkan akan bisa sampai seperti ini nanti kaumnya, umatnya di masa Nabi telah meninggal dunia. Seperti teknologi yang lainnya di zaman Nabi Muhammad muncul dan akan hilang. Jadi teknologi sehebat apapun yang kita capai hari ini dan di masa yang akan datang, nasibnya sama, dia akan hilang. Nabi sudah pernah ingatkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, derajat hadisnya sahih. Ini hadis-hadis kumpulan tentang fitnah akhir zaman, nasib manusia di akhir zaman. Salah satunya kata Rasulullah, teknologi tidak berguna lagi, mati, tidak berfungsi. Dalam hadis kata Rasulullah, faya ba'asuna asyrata fawarisa toli'atan. Di akhir zaman akan terjadi perang besar antara umat Islam dengan orang Yahudi, dan perang itu tidak menggunakan teknologi. Nuklir tidak bisa lagi dipakai, senjata tidak bisa, pesawat tidak bisa lagi. Yang dipakai kembali seperti zaman dahulu di zaman Nabi Muhammad, menggunakan kuda, panah, pedang dan lain sebagainya. Kata beliau, akan ada nanti 10 penunggang kuda yang setia di belakang Imam Mahdi melawan Dajjal dan pasukannya. 10 kata Nabi, 10 penunggang kuda. Dan beliau melanjutkan lagi, lebih jelas kata beliau, wa a'rifu asma'ahum, saya tahu nama-nama 10 yang nunggang kuda tadi. Kalau saya sebutin kalian mungkin gak kenal. Wa asma'a abaihim, dan nama bapak-bapak mereka kata Rasulullah. Saya tahu 10 dan keturunannya saya tahu ke atas. Wa alwana, dan warna kuda mereka juga saya bisa melihat kata beliau. Saya bisa lihat warna kudanya. Hum khairu fawaris yauma izin, kata Nabi di ujung hadis, ya. Hum khairu fawarisa ala dhahril ardi yauma izin. Mereka lah 10 penunggang kuda dan 10 kuda terbaik di zamannya saat itu. Jadi peperangannya tidak lagi menggunakan teknologi. Berarti nasib teknologi sama hari ini. Apa yang akan kita capai di masa yang akan datang, suatu saat itu akan hilang seperti teknologi di zaman nabi-nabi terdahulu. Pelajaran yang bisa kita ambil apa kira-kira? Masih ada 5-10 menit. Yang pertama, ayat-ayat tentang teknologi selalu dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang pertama, syukurilah perkembangan
teknologi yang kita dapat hari ini. Ya, syukurilah nikmat teknologi ini. Arti syukurilah di sini yaitu gunakan teknologi itu untuk ketaatan kepada Allah. Jangan kita pakai buat bikin dosa. Jangan kita pakai buat menyebarkan berita bohong. Jangan, ya, tapi gunakanlah teknologi ini untuk melakukan amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Karena syukur nggak cukup dengan lisan, syukur nggak cukup dengan hati. Syukur itu perlu kita tunjukkan dengan amal yang nyata bahwa itu kita gunakan untuk ibadah dan ketaatan. Perintah untuk mensyukuri nikmat teknologi ini ada dalam surat Saba ayat 13. Ketika Allah berbicara tentang Nabi Daud, ya, salah satu nabi yang dititipkan teknologi saat itu, apa pesan Allah kepada Nabi Daud dan keluarga Nabi Daud? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Alhamdulillah. Allah berpesan, syukurilah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. I'malu ala Dauda syukra, ya, beramallah. Nah, beramallah kata Allah. Jangan cuman alhamdulillah doang, beramallah kata Allah. Wahai keluarga Daud, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, ya. Kalau di zaman Nabi Muhammad, beliau tunjukkan rasa syukurnya dengan rajin melakukan ibadah sholat. Jadi kalau kita ingin tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, semangat melakukan ibadah sholat seperti yang Nabi tunjukkan ketika ditanya oleh istrinya sholat tahajud sampai bengkak kakinya, beliau menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Enggak, saya pengen disebut hambanya yang pandai bersyukur. Jadi sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak, hadirin. Di sini juga ada sih sholat kakinya sampai bengkak-bengkak, ya enggak? Tapi bukan karena lama berdiri, tapi karena asam urat tadi ini enggak. Beda ya enggak. Kalau Nabi berdiri kakinya bengkak saking lamanya berdiri, begitu. Tulul kunut, ya, sebaik-baiknya salat kata Rasulullah yang berdirinya lama, begitu. Dan Nabi tunjukkan dalam salat tahajud, beliau berdirinya lama berarti bacaannya begitu lama. Allahu Akbar, sebagai bentuk rasa syukur. Ya, jadi syukuri. Jangan kita gunakan untuk kejahatan. Ini anak-anak kita perlu kita sampaikan, Bapak Ibu yang dalam hati Allah, nak, kamu dititipi teknologi, kau gunakanlah untuk kebaikan sebagai rasa syukur. Lihatlah Nabi Daud alaihissalam dititipi teknologi, pesan Allah syukuri. Kadang-kadang anak kita itu kalau main media sosial, ya, berselancar teknologi, mereka punya akun banyak tuh. Yang satu buat gurunya misalnya, yang satu buat sama teman-temannya, isinya nggak benar semua, begitu tuh. Tuh kita harus tahu gaya anak zaman sekarang begitu, akunnya banyak. Kalau kita kan cuma satu, ya udah itu aja, begitu. Kalau mereka tuh banyak. Nah yang akun gak jelas itu kadang namanya bukan nama dia, nggak jelas juga, begitu. Buat ngeledekin teman-temannya, buat macam-macam, ya. Ini perlu kita ajari anak-anak kita, nak, gunakanlah teknologi ini dengan bijak, ya, sebagai bentuk rasa syukur kamu kepada Allah Subhanahu. Kalau kau nanti mendustai, ya, nikmat yang Allah berikan, bisa jadi nanti kau diazab, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah menggunakan teknologi ini dalam bentuk kemaksiatan. Ini pelajaran yang pertama. Teknologi ini sebagai bentuk nikmat dari Allah, maka kita perlu syukurinya dalam amal soleh dan kebaikan. Yang kedua, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dari ayat-ayat teknologi ini, ya, Nabi sampaikan teknologi ini tugasnya memudahkan. Teknologi ini memudahkan hidup kita, maka jangan dimanjakan oleh teknologi. Kadang-kadang, ya, kita jadi dimanjain sama teknologi. Ya, bukan fungsi utamanya yang tadinya memudahkan jadi hilang. Ini kan saya bisa menyampaikan materi walaupun jamaahnya ada di rumah, sampai ilmunya, sampai ini materinya, karena melalui teknologi ada live Zoom, begitu. Di luar sana bisa mendengar.
direkam juga nanti di YouTube. Itu memudahkan hidup kita. Jangan sampai salah fungsi teknologi ini malah memanjakan kita. Apa maksud memanjakan kita? Karena saking terus berkembangnya teknologi, kadang-kadang orang punya suatu barang gak puas. Ada yang baru, beli lagi yang baru. Padahal yang dipakai masih berfungsi. Fungsinya masih sama, yang baru dengan yang sekarang dia pakai. Tapi karena nilai apa tuh? Prestisnya. Wah, saya pengen dibilang apa ya? Orang sukses lah, saya mau pakai yang baru lagi, yang baru keluar. Padahal yang ada masih bisa dipakai. Dan ini kadang-kadang anak kita begitu gayanya. Dimanjakan oleh teknologi. Sepatunya masih bisa dipakai, karena keluar sepatu yang baru, minta beliin yang baru lagi. Minta beliin lagi yang baru lagi. Handphone dan lain sebagainya. Kita ingatkan mereka. Nah, teknologi ini untuk memudahkan hidup kita, bukan untuk memanjakan diri kalian. Ya, ilmu perkembangan teknologi memudahkan kita bukan hanya di dunia nak, tapi juga memudahkan kamu kalau lillahi ta'ala, memudahkan kamu nanti masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang Nabi sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapa yang berjalan untuk mencari ilmu apa aja, termasuk ilmu dunia, ilmu teknologi, kalau dia gunakan niatnya karena Allah untuk meninggikan ajaran Islam, sahalallah, Allah akan mudahkan. Mudahkan apa? Ya mudahkan hidupnya, termasuk kalau tadi niatnya lillahi ta'ala, Allah mudahkan dia, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan orang tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan pelajaran, kita bisa mensyukuri nikmat teknologi yang Allah titipkan, suatu saat dia akan hilang. Dan yang kedua, teknologi ini memudahkan bukan malah memanjakan kita. Wallahu alam bisawab.